Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pusaka Sahabat Family. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hai guys, kali ini kita akan mewawancarai salah satu santri dari Habib Salim Tarim Ribat Yaman. Oke, sebelumnya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya sudah ada Ustadz Ibnu Mas'ud, di mana beliau adalah seorang yang berasal dari desa Brabe juga, di mana beliau adalah merupakan putra dari seorang petani tulen, yang dimana beliau ini adalah anak ke-6 dan beliau adalah putra yang bungsu dari 6 bersaudara. Nah, di sini sedikit bercerita tentang Ustadz Mas'ud di sini. Beliau di sini adalah santri yang sudah banyak memiliki jenjang karir kepesantrenan, di mana beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong selama 5 tahun. Dilanjutkan beliau nyantri ke Lirboyo selama 10 tahun, dan yang terakhir beliau itu nyantri ke Ribat Tarim Yaman di pondoknya Habib Salim As-Satiri. Jelasnya kita tanya-tanya langsung kepada beliaunya biar nggak tegang, santuy. Kita malam ini kita santuy saja, ngobrol santuy sambil berbagi pengalaman kepada adik-adik yang sedang menimba ilmu. Paling tidak apa yang sudah dialami bisa diamalkan oleh santri-santri yang masih menimba ilmu di pesantren. Masya Allah. Oke, langsung saja. Di sini sudah nyantri di pesantren Zainul Hasan kurang lebih 5 tahun. Gimana sih ceritanya, atau berbagi pengalaman saja, bagaimana antum ketika di pesantren Zainul Hasan, bagaimana karomahnya pesantren tersebut dan sebagainya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Pertama kali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya paling bersyukurnya nikmat itu ketika saya mondok di pesantren Zainul Hasan Genggong. Dengan adanya Genggong, kita akan mengetahui jendela dunia. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Karena sebab barokahnya Yai Muhammad Hasan, saya bisa berada di negeri Tarim, di negeri Yaman itu, di kota Tarim. Alhamdulillah dengan barokahnya Muhammad Hasan Genggong ya, saya bisa mondok di Lirboyo, melanjutkan pesantren Lirboyo. Dengan adanya pesantren Genggong, kita bisa memberikan semangat, motivasi, dan pembelajaran yang sangat kuat yang ada di Genggong. Mulai dari segi pemikiran dan amaliyah yang ada di Genggong sudah diterapkan yang di pesantren tersebut ini. Dengan adanya pesantren tersebut, karakter kejiwaan seorang santri sudah mulai tertanam. Iya. Karena apa? Karena adanya pesantren Genggong itu tidak cuma sekedar teoritis dalam kerangka berpikir, lebih mengedepankan sisi amaliyahnya saja. Jadi di samping penguatan ilmu agama Islam, setelah itu langsung diterapkan di pesantren Zainul Hasan Genggong tersebut khususnya, dan implementasinya diarahkan kepada masyarakat seperti itu. Dan alhamdulillah di waktu itu saya ngaji kepada Hadratus Syekh Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Itu dulu itu kalau pagi itu ngajinya Ihya Ulumuddin, kalau sore itu Tafsir Jalalain. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terus antum di sini kan sudah kurang lebih 5 tahun. Kira-kira di sini banyak sahabat yang menanyakan, kira-kira prestasi terbesar apa yang pernah antum raih selama antum berada di pesantren Zainul Hasan Genggong? Gak tahu, mungkin pesantren tahdisan di Nikmah gini ya. Dulu itu orang yang penghafal alfiyah itu memiliki prestisi yang sangat tinggi di waktu itu. Jadi saya alhamdulillah barokatnya Yai Haji Muhammad Hasan Genggong itu saya alhamdulillah bisa hafal alfiyah di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Masya Allah, berarti berbekal hafal alfiyah
Ustadz Ibnu Mas'ud ini bisa mendapatkan prestasi yang tidak pernah terlupakan selama, bahkan sampai saat ini pun itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Karena tidak mudah menghafalkan alfiyah yang baitnya kurang lebih ada 1000 bait. Nah, wakila ada beberapa pernah Ustadz saya menyatakan bahwa orang penghafal alfiyah nanti insya Allah jodohnya cantik. Amin. Ya mudah-mudahan Ustaz Mas'ud segera menemukan jodoh yang terbaik. Amin. Kita doakan bersama-sama. Oke, luar biasa. Jadi pengalaman beliau, wah, patut kita ajungi jempol. Karena apa? Karena alfiyah itu tidak mudah. Alfiyah itu cukup sulit dan cobaan menghafalnya juga sangat sulit. Oke, setelah antum lulus di Genggong kurang lebih 5 tahun, betul? Antum memilih melanjutkan ke jenjang pendidikan salafiyah. Kenapa kira-kira? Dan itu yang pertama. Kenapa melanjutkan ke jenjang pesantren salafiyah? Kenapa ke Lirboyo? Ya, terima kasih. Kenapa saya memilih pendidikan yang ada di salafiyah? Karena mungkin dorongan jiwa di waktu itu. Saya pengen mengetahui lebih dalam ilmu agama seperti itu. Dan kenapa milih Lirboyo? Mungkin chemistry ya, kecocokan ini. Kecocokan yang ada di Lirboyo itu subkulturnya agak terlalu jauh beda yang ada di pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan alhamdulillah guru-guru yang ada di pesantren Zainul Hasan Genggong itu kebanyakan ada juga itu guru dari alumni pesantren Lirboyo. Jadi saya banyak bertukar pikiran sama beliau bagaimana kalau mondok di Lirboyo kegiatannya seperti apa. Ternyata agak jauh beda. Tapi yang lebih dititik beratkan di pesantren Lirboyo itu diskusi, musyawarahnya. Musyawarah sama pendidikannya seperti itu. Itu nilai plus yang ditawarkan di pesantren Lirboyo itu ini. Iya. Seperti yang saya ketahui bahwa antum di sini kan memiliki basic Madura. Nah, sedangkan di Lirboyo Kediri itu basicnya adalah Jawa. Ada nggak kesulitan sehingga menyebabkan antum ini nggak kerasan atau gimana, atau kesusahan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru? Alhamdulillah kalau seperti itu memang ada sedikit, tapi nggak terlalu menjadi hal yang dominan dalam pemikirannya. Tapi saya mondok di Lirboyo itu kalau pikir saya adalah gambaran awal bagaimana kita prospek ke depan hidup bermasyarakat. Karena dengan adanya pesantren Lirboyo Kota Kediri itu menjadi subkultur, kulturnya juga cuma satu, etnis Madura. Kita bisa menghargai bagaimana polanya orang Jawa, bagaimana polanya orang Sunda, bagaimana polanya kehidupannya orang Kalimantan dan sebagainya. Dari situ kita bisa memahami Indonesia itu sangat berwarna. Waduh. Jadi banyak hal yang bisa kita petik. Alhamdulillah. Jadi kita belajar bukan hanya mendalami agama, tapi kita juga bisa mengaplikasikan yang namanya budaya yang berbeda-beda. Baik dari culture, bahasa, dan kebiasaan dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Di sini kita ketahui bahwa saat ini sudah sangat langka, bahkan hampir bisa dikatakan ketika kita presentasikan kurang lebih 30% masyarakat yang memilih minat untuk mendalami ilmu agama, khususnya pesantren. Kenapa sih motivasi yang terbesar yang bisa mendorong antum ini melanjutkan ke Lirboyo? Kalau motivasi saya itu sederhana, pengen tahu ajaran Islam, mengamalkan Islam, seperti itu aja. Masya Allah. Jadi pengen tahu Islam, pengen mengamalkan Islam. Seperti itu. Jadi benar-benar ingin mendalami Islam. Ada nggak dulu hambatan ketika antum mau melanjutkan ke Lirboyo, baik dari segi keluarga, dari segi apapun lah? Ada dulu dari keluarga itu sempat tidak mengarahkan ke Lirboyo dengan pertimbangannya satu, ketidakjelasan orang tersebut. Lulusan Lirboyo itu lulusan seperti apa? Apakah dia itu punya bakat S1, S2 atau S3? Karena memang latar belakang pesantrennya pesantren salaf, tapi alhamdulillah sekarang itu Lirboyo udah berbenah dan lulusan Lirboyo itu otomatis mendapatkan ijazah S1 itu dengan kualitas Ma'had Ali itu.
Kalau dari pihak keluarga dulu itu sempat meragukan ini, kenapa kok mau mondok di Lirboyo dan lain sebagainya gini. Iya. Tapi saya yakinkan keluarga itu dengan membuktikan kalau saya bersungguh-sungguh ketika belajar, seperti itu aja. Luar biasa. Jadi tantangan, rintangan dan sebagainya banyak banget ya. Banyak banget. Salah satunya dari keluarga dan alhamdulillah, Alhamdulillah. antum sampai saat ini sudah bisa meyakinkan kepada keluarga bahwa apa yang antum pilih sudah merupakan jalan yang terbaik. Masya Allah. Bagi saya dan buat semua santri yang ada di pesantren yang masih menimba ilmu, jangan pernah ragu untuk memilih pesantren salafi, karena seyogianya ketika kita yakin, ketika kita memiliki keyakinan yang hakiki, jangan ragu-ragu lagi. Jangan Betul. ragu. Ketika kita masih ragu, ya buyar, betul. Ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Terus selanjutnya yang saya tanyakan, gimana sih budaya ketika antum berada di pesantren Lirboyo? Kultur yang ada di Lirboyo itu sangat bervariabel ini. Kalau di pesantren Zainul Hasan Genggong itu kan kebanyakan etnisnya Madura. Jadi ketika hidup di pesantren Zainul Hasan Genggong, otomatis siapapun daerahnya masuk pasti alim Madura. Alim Madura. Betul. Begitu juga pesantren Lirboyo ini. Siapapun yang masuk ke Lirboyo itu alim Jawa. Jadi ada keterbalikan antara di pesantren Zainul Hasan dari segi bahasa. Dari segi bahasa pesantren Lirboyo. Masya Allah. Oke, di sini saya ketahui antum di Lirboyo kurang lebih 10 tahun. Itu bukan waktu yang sangat singkat menurut kami. Karena kenapa? Saat ini rata-rata santri yang mondok di pesantren 6 tahun boyong. 6 tahun boyong, pilihannya ada dua, mau ke KUA atau kuliah. Nah, antum ini nyeleneh lah. Kok bisa gitu? Kalau pikir saya mempresentasikan pemikiran itu tidak butuh waktu yang instan. Jadi butuh rentetan waktu biar ada kematangan dalam berpikir dan belajarnya seperti itu. Jadi Lirboyo pesantren yang ditawarkan itu jenjang pendidikannya, tahapannya itu adalah tahapan awal, terus menengah, terus ke tingkat tinggi seperti itu. Dicontohkan seperti halnya umpamanya, karena Lirboyo ciri khasnya nahu gini ya. Itu belajar jurmiyah dulu, setelah itu imretu, setelah itu alfiyah, setelah itu jauhirul maknun, setelah itu uqudul juman. Umpamanya dari segi fikih kita belajar sulam taufik, setelah itu fathul qorib, setelah itu fathul mu'in, baru mahali seperti itu. Jadi berjenjangnya itu sistematis di sana. Jadi bisa kita katakan bahwa jenjangnya itu paket complicated. Nah, dari mulai yang paling sederhana, menengah sampai ke level tinggi. Masya Allah. Oke, di sini antum setelah dari pesantren Lirboyo, kalau saya lihat dari apa yang sudah ada di kurikulum vitae, antum melanjutkan ke ribat tarim Yaman. Kenapa memilih ribat tarim? Saya terinspirasi sama Habibuna Al-Murabbiruhina, yakni Habib Salim As-Satiri. Beliau di waktu ngasih kunjungan silaturahim ke Indonesia, beliau hadir ke pesantren Lirboyo. Beliau sangat alim. Saya kagumi beliau dengan kealimannya, jadi saya ingin tabarukan ke pondok pesantren Ribat Tarim As-Satiri itu. Karena yang saya pikirkan di waktu itu sekilas itu, di waktu beliau itu hadir ke pesantren Lirboyo, itu yang tukang terjemahnya itu ceritanya seperti ini. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah ini ya, dengan syukur alhamdulillah gini. Beliau Sultanul Ulama katanya. Masa terlalu banyak bumbunya atau gimana ini? Kalau memang pengkultusan seorang murid kepada guru kan hal-hal yang wajar. Setelah itu alhamdulillah beliau Habib Salim gak selang berapa 1 jam mengisi halakoh ilmiahnya, itu ngasih pertanyaan. Semua pertanyaan sama Habib Salim dijawab selama 1 jam di waktu itu. Itu pun sama referensinya seperti itu. Itu beliau Habib Salim, sejak itu saya terinspirasi pengen mondok ke Ribat Tarim. Alhamdulillah Tarim itu salah satu kota yang didoakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan 3 doanya, yakni
di sana itu makmur, air tidak akan kekurangan katanya, dengan kemakmurannya kota Tarim, dan di Tarim itu akan tumbuh kalbagol kan, seperti halnya apa tumbuh-tumbuhan itu yang mudah tumbuhnya wali-wali di sana seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi inspirasi justru datang dari Habib Salim sendiri. Mas sendiri. Oke. Kira-kira ada nggak kesulitan apa ya sekiranya apa yang perlu antum persiapkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke ribat? Sebenarnya apa harus ada sebenarnya menghafalkan kitab, Al-Quran, apa ya syarat yang terpenting untuk lolos mondok di Ribat Ribat Tarim. Tarim? Kalau dulu saya tuh cuman hafalnya itu disuruh hafalin bersama sama kitab matan Riyadul Badi'ah, matan Sulam Safinah, matan Jurmiyah, matan Aqidatul Awam, sama ya kisaran 6 atau 5 kitab kisaran itu. Kalau mau mondok ke pesantren Ribat Tarim. Kendala pertama biasanya bahasa, tapi mungkin berlalunya waktu 2 bulan atau berapa, insya Allah bisa seperti itu. Jadi bahasa tidak menjadi kendala lagi. Tidak menjadi kendala. Oke, selama ada kemauan dan keinginan untuk terus belajar. Oke, intinya di situ. Terus di sini ada pertanyaan lagi. Antum tahu kalau daerah Yaman pada saat antum berada di Tarim, di sana merupakan wilayah konflik. Memang. Iya betul, wilayah konflik. Bahkan ada beberapa sahabat saya yang menceritakan bahwa rudal berterbangan terlihat dengan mata telanjang itu sudah hal yang biasa. Ada ketakutan sehingga saya kalau belajar di sini takut kena bom, takut mati dan sebagainya. Saya optimis saja karena saya yakin di sana itu kota para wali, jadi saya yakin Tarim itu pasti dijaga sama waliun min auliyaillah di sana seperti itu. Jadi tapi keraguan itu ada gitu ya. Di waktu saya tuh perjalanan mau masuk ke kota Tarim itu, pas waktu saya pertama kali mondok ke kota Tarim, saya tuh merasa gak enak was-was ini, karena di perjalanan itu dicegat sama askar-askar tentara-tentara, dicegat ditanya paspornya, karena masyarakat Indonesia dengan di sana itu kulturnya beda. Kalau di Indonesia kan orang yang bawa senjata tajam itu kan nggak diperbolehkan. Kalau di sana termasuk legal. Jadi ekstrim sekali ya. Jadi ekstrim ini. Benar-benar menguji nyali, uji mental, uji semuanya. Jadi kalau kita keyakinan kita hanya setengah-setengah, mungkin akan kayak jadi mondok di sana. Jadi Karena takut baik kena bom dan sebagainya. Oh ya, terkait dengan budaya nyantri di Tarim dengan di Indonesia ada nggak perbedaan? kalau masalah budaya kesantriannya mungkin nggak terlalu jauh beda, tetapi yang lebih dititik beratkan di sana itu titik amalnya. Di samping kualitas keilmuannya dan amalnya itu sering dipraktikkan di sana. Contohnya? Dan contohnya itu orang-orang sana itu gak jauh beda orang pegang siwak seperti itu. Oh iya. Seperti itu, pegang siwak. Itu sederhananya. Dan ketika kita itu mondok di Kota Tarim itu mensuruh atau menggambarkan kasus fikih yang ada di fikih klasik, pemikiran-pemikirannya madhab Imam Syafi'i itu mudah dan gampang seperti itu. Contohnya seperti musabbal seperti apa, huf itu seperti apa. Di Yaman itu udah ada semua. Satu mud seperti apa dalam konsep zakat itu udah ada semua. Ada semua. Iya. Jadi antum di sini sembari kan sudah banyak pengalaman terkait kitab-kitab mulai dari dasar, baik dari pesantren Zainul Hasan, baik dari pesantren Lirboyo. Nah, ketika sudah berada di Yaman, tinggal melanjutkan betul. Masya Allah. Jadi ilmunya dari Ustaz Mas'ud ini bisa kita katakan mutawatir sampai ke Habib Salim, di mana beliau juga, masya Allah, yang sangat karismatik, yang sangat disegani bukan hanya di Yaman, melainkan juga di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, luar biasa sekali Habib Salim di sini. Terus ada nggak kesan yang paling berkesan kepada antum selama antum menimba ilmu di Kota Tarim? Tarim. Kalau pikir saya yang paling berkesan itu amaliyahnya orang-orang Tarim di sana itu, semangat ibadahnya tanpa berhenti walaupun dengan kesederhanaan hidupnya.
kesederhanaan hidupnya beliau, tapi tidak akan mengurangi kesemangatan untuk ibadah orang-orang lain seperti itu. Dan di sana itu ada ketenangan jiwa ini ya. Karena kita itu sholat bisa tabarukan di Masjid Ba'alawi, masjid yang pertama kali dibangun oleh Sadah Alawi, keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa sholat di makbadnya Habib Abdullah Al-Idrus dan Masjid Assegaf, Masjid Ba'alawi, dan banyak masjid di sana. Di Tarim itu tidak kurang dari lebih dari 360 masjid yang ada di kota Tarim seperti itu. Luar biasa. Jadi banyak, bukan hanya ilmu yang didapat, tapi amaliyah yang dilaksanakan oleh masyarakat di sana juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang benar-benar menerapkan terkait apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tambahin sedikit. Dawuhnya Said Abu Bakar Balfaqih kan. Seandainya sahabat ini apa? Mujtahid Imam Malik itu hidup sekarang, niscaya amaliyahnya orang Tarim mesti dibuat hujjah untuk istimbatul hubihnya. Karena apa? Karena amaliyahnya orang Tarim tidak ada sedikit pun yang berseberangan dengan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya amaliyahnya Ahlul Madinah dibuat hujjah sama Imam Malik seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Di sini antum di Yaman itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Jadi Masya Allah 2 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat, tapi juga bukan waktu yang sangat panjang juga. Tapi antum sudah melukiskan banyak sejarah, banyak mengukir kenangan-kenangan yang sangat luar biasa sehingga bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan, bahkan bisa dijadikan patokan buat kehidupan bermasyarakat ke depannya. Nah di sini kira-kira ada nggak pesan-pesan buat para santri yang kedepannya ingin melanjutkan baik ke jenjang ke Tarim ataupun ke mesin dan sebagainya? Saya berpesan kepada adik-adik santri, kalau memang mau mondok ke luar negeri, semangat belajar, jangan patah arang. Dimanapun kita belajar, saya yakin sifat optimis itu harus ada, dengan tanpa sedikit pun ada rasa kekecewaan, dan terus seperti itu aja kita belajarnya. Jangan pernah berhenti untuk belajar seperti itu. Jadi penekanannya tetap untuk terus-menerus belajar. Jangan pernah menyerah. Oke, luar biasa. Harapan kedepannya untuk Indonesia apa kira-kira? Untuk bangsa Indonesia, ya tolong jangan dipersulit bagi yang mondok ke Yaman, karena kadang banyak teman-teman hambatannya dari segi administratif kan, seperti itu. Jadi tolonglah dipermudah sama pemerintah, dan fasilitasi yang mau mondok ke Yaman tolong dipermudah, karena spirit dakwah yang ditawarkan adalah spirit yang sama dengan keindonesiaan, yakni kita akan sama-sama membangun Islam, sama-sama membangun bangsa ini seperti itu. Insyaallah luar biasa harapan dari Ustaz Ibnu Mas'ud untuk bangsa ini. Beliau sangat mengharapkan untuk agar siswa atau santri yang hendak melanjutkan ke Ribat Tarim untuk dipermudah baik dari segi administrasinya dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mas'ud sudah berkenan bercuap-cuap pada saat ini. Terima kasih. Kita akan kembali sharing-sharing lagi di lain waktu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.